Halo guys, selamat datang kembali di channel Cerita Singkat. Siap buat kelanjutan kisah Siyul? Episode 3 ditutup dengan Siyul yang terpaksa jadi preman dan mengkhianati prinsipnya di depan Choi-eun. Nah, di episode 4 ini bakal nunjukin akibat dari semua pilihan itu. Yang belum nonton episode sebelumnya, bisa cek linknya di kolom deskripsi guys. Dan yang buat yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya ya. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita langsung masuk ke ceritanya. Episode dibuka dengan Choi-eun yang gak tinggal diam. Merasa dipermainkan, dia menulis surat pengaduan resmi ke kantor Inspektur Jenderal melaporkan semua kebusukan para preman dan dugaan kolusi mereka dengan polisi. Surat ini jadi bom waktu yang siap meledak. Beruntung bagi para penjahat, surat itu berhasil dicegah oleh asisten pejabat Lee, si pejabat korup, sebelum sampai ke telinga raja. Dia pun langsung memanggil Deok-gai dan memarahinya habis-habisan. Sementara itu, Jung Chun juga mulai bergerak. Dia menerima surat kaleng yang menuduhnya bersekongkol dengan bandit, merujuk pada pertemuannya dengan Siyul di gerbang barat. Walaupun dia berhasil ngeles ke jenderalnya, Jung Chun sadar posisinya terancam. Dia pun memutuskan untuk mencari Siyul, tapi usahanya sia-sia. Para pejabat bawahannya yang korup sengaja menghalanginya dengan berbagai alasan konyol, seperti tidak ada kuda yang tersedia karena disewakan ke rumah Giseng. Jung Chun pun terjebak dalam sistem busuk yang dia coba perbaiki. Di sisi lain, Siyul mulai menjalani kehidupannya di bawah Mudeok. Di sini kita lihat sisi lain dari dunia mereka. Siyul, dengan prinsipnya yang masih tersisa, mencoba membagi upah secara adil kepada para kuli. Mudeok, yang sudah puluhan tahun jadi preman, langsung memarahinya. Ini satu-satunya cara kita bertahan hidup, kata Mudeok. Tetapi Siyul nggak peduli. Dia tetap ngasih upah lebih banyak ke para kuli. Mudeok kemudian menceritakan masa lalunya guys. Sebelum Deok-gai berkuasa, dermaga dikuasai oleh para pedagang licik yang memperlakukan kuli lebih buruk dari binatang. Deok-gai sendiri pernah dihajar habis-habisan karena menuntut upah yang adil. Tidak ada satupun kuli lain yang berani menolongnya, kecuali satu orang, Mudeok. Yah, ternyata Deok-gai dulunya adalah seorang kuli yang berani melawan. Mudeok yang awalnya pengecut, yang sebetulnya dijorokin oleh teman-temannya, jadi ikut bertarung. Bersama-sama, mereka berdua berhasil merebut kekuasaan di Mapo. 가운데로 혼자 뛰어들어간 거야. 우리 둘만 빼고 다 쓰러져 있다. 그렇게 나와 덕계는 지금의 마법. Pahlawan itu tidak jatuh dari langit, mereka bangkit dari tanah, kata Mudeok. Tentu saja, cerita Mudeok ini dia lebih-lebihkan. Cerita ini ngasih Siyul perspektif baru. Di dunia yang kejam ini, kadang menjadi jahat adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup dan melindungi kaum yang lemah dari penindasan yang lebih besar. Takdir kemudian mempertemukan dua karakter utama kita lagi di satu tempat. Jung Chun yang frustrasi, akhirnya jalan kaki ke pasar untuk mencari Siyul. Di saat yang sama, Choi-eun sedang mengurus bisnisnya di pasar. Dia baru saja mengalami kerugian besar karena insiden di dermaga, dan ayahnya memberinya pelajaran keras. Dalam berdagang, yang penting adalah perhitungan untung rugi, bukan keras kepala. Saat Jung Chun sedang bertanya-tanya tentang Siyul, dia bertemu dengan seorang pemilik toko yang mencoba menyogoknya dengan biaya inspeksi. Tiba-tiba, Choi-eun muncul dan dengan sinis bertanya, "Apa uangnya kurang?"
Choi Eun yang mengira semua pejabat sama saja, langsung membongkar semua praktik korupsi di dermaga kepada Jung Chun. Dia bahkan menuduh Jung Chun bersekongkol dengan Seul, karena dia melihat mereka berdua di prosesi arak-arakan. "Bagaimana kau bisa yakin dia bandit?" tanya Jung Chun. "Jika aku mengalami sendiri kekejamannya, apakah itu cukup untuk menjawab pertanyaanmu?" balas Choi Eun dengan tajam. Jung Chun pun terdiam, menyadari bahwa sahabatnya kini dilihat sebagai penjahat di mata orang lain. Di saat para karakter utama kita terjebak dalam dilema masing-masing, ancaman yang lebih besar datang. Wang He dan kelompok jurchennya memulai invasi. Mereka menyerbu dermaga Dongho dengan brutal dan membantai geng lokal di sana. Pemimpin geng Dongho, Chadol, yang ketakutan akhirnya menyerah dan bersumpah setia pada Wang He. 함께할 거면 너머로 떠나면 족이다. Kabar invasi ini langsung menyebar ke seluruh dermaga, membuat para bos geng lainnya panik. Mereka berkumpul di hadapan asisten pejabat Lee meminta izin untuk melawan. Tapi di tengah pertemuan itu, Wang He dengan berani muncul sendirian. Disinilah kita lihat betapa liciknya Wang He dan asisten pejabat Lee. Wang He menawarkan diri untuk menyatukan semua geng di bawah kendali pejabat Lee, menjadikannya penguasa tunggal Sungai Gyeonggang. Sebagai gantinya, Wang He akan menanam benih untuk bisnis penyelundupannya. Asisten pejabat Lee yang melihat ini sebagai peluang emas ternyata setuju. Dia mengkhianati para bos geng yang selama ini setia padanya dan memberikan restu pada Wang He. "Aku akan memberimu lingkungan yang gelap dan lembab, agar jamur sepertimu bisa tumbuh subur," katanya sambil tertawa. Aliansi iblis pun terbentuk. Sementara para bos besar bermain catur politik, di level bawah, Seul mulai membangun hubungannya dengan geng kecil Mudeok. Mereka mencoba mendidik Seul untuk bicara dan bersikap seperti preman, tapi Seul menolak menggunakan kata-kata kasar yang menghina ibu. Namun, ikatan mulai terbentuk. Salah satu anggota geng, Malbok, pulang dengan wajah babak belur setelah dihajar preman lain. Dia meminta Seul untuk mengajarinya cara bertarung. Seul pun memberinya pelajaran pertama yang sangat efektif, serang titik vital. Dia menunjukkan 3 titik lemah, leher, jantung, dan selangkangan. Keesokan harinya, Malbok yang sudah pede langsung menantang preman yang memukulinya. Dengan menerapkan ajaran Seul, Malbok berhasil menghajar lawannya habis-habisan, membuat teman-teman preman itu takjub ketakutan. Ini adalah momen kecil yang menunjukkan Seul mulai diterima dan dihormati oleh kelompok barunya. Kabar tentang Jung Chun yang mencari Seul akhirnya sampai ke telinga Mudeok. Dia panik dan langsung mencari Seul, takut Seul kabur. Tapi Seul ternyata tidak ada di mana-mana. Di saat yang sama, Bang dan Yun yang sudah lama mengincar Mudeok datang bersama rombongan besar. Mereka menggunakan hilangnya Seul sebagai alasan untuk menangkap Mudeok. "Aku dengar kau bersekongkol dengan orang yang menghajar Bang," kata Yun. Mudeok diseret ke tengah markas. Yun, yang dendam karena Mudeok selalu tidak menghormatinya, bersiap untuk mematahkan kaki Mudeok. Para anak buah Mudeok yang masih culun cuma bisa menangis memohon ampun. Dok Gae, sang bos, hanya menonton dari jendela ruangannya tanpa niat menolong.
Mudeok benar-benar sendirian. Tepat saat Bang akan mengayunkan tongkatnya, pintu gerbang tempat itu didobrak menghantam kepala salah satu preman. Siul muncul. Dia datang untuk menyelamatkan Mudeok. Jadi kau adalah tangan kanan Mudeok, ejek Yun. Lepaskan dia, jawab Siul singkat. Yon yang merasa diremehkan langsung menyuruh anak buahnya menyerang Siul. Tapi Siul yang kali ini lebih serius menghabisi mereka dengan mudah. Bang yang masih penasaran ikut membantu, tapi juga dengan mudah dilumpuhkan. Melihat anak buahnya tak berdaya, Yon akhirnya mengeluarkan pisaunya. Pertarungan antara Yon dan Siul pun tak terhindarkan. Tapi pertarungan mereka brutal. Siul meskipun lebih kuat harus menerima sayatan di perut. Tepat saat situasi makin kacau, Deokgai akhirnya turun tangan. Cukup, teriaknya. Dia menghentikan pertarungan dan menatap Siul. Dia mengajak Siul untuk minum arak. Kau punya keahlian, bekerjalah untukku, tawar Deokgai. Aku tidak punya keinginan untuk menjadi bandit, tolak Siul. Disinilah Deokgai memberikan tantangan pamungkas. Dia menantang Siul untuk duel 1 lawan 1. Aku akan mengajarimu, lalu membangun kembali tatanan di sini. Jika tatanan itu tidak sesuai dengan keinginanmu, maka buatlah tatanan yang baru. Itulah semangat seorang pria sejati. Siul yang sudah muak dengan semua penindasan dan ketidakadilan menatap Deokgai dengan tajam. Mudok berbisik, jangan bodoh, mundur saja. Tapi Siul sudah mengambil keputusan. Episode ditutup dengan Siul yang menjawab tantangan Deokgai, ayo tarung. Gila guys, duel antara 2 petarung terkuat di Mapo akan segera dimulai. Siapa yang akan menang? Kita harus nunggu jawabannya di episode berikutnya. Silahkan komen menurutmu siapa yang akan menang di duel itu. Oke guys, sekian dulu rekap video kali ini.